Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dengan menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, siapa yang sudah hadir? Hadir semuanya. Berarti hari ini semangat untuk melaksanakan pembelajarannya kan nak? Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Benda apa sajakah yang ada di sekeliling kita? Yang pertama, benda hidup. Yang kedua, benda tak hidup. Benda hidup apa saja sih nak? Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah hewan. Yang ketiga, tumbuhan. Nah, tumbuhan termasuk benda tak hidup nak. Sebab tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Nah, agar anak-anak ibu semua lebih memahami apa yang dimaksud dengan benda hidup dan benda tak hidup, maka pembelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa sih nak? Ada 6. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah bernapas, yang ketiga adalah berkembang biak, yang keempat adalah tumbuh, yang keenam adalah makan dan minum, yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Ini termasuk ciri-ciri makhluk. Masuk ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih nak? Yang pertama tadi manusia, yang kedua adalah tumbuhan, yang ketiga adalah hewan. Nah, kita masuk ke ciri yang pertama ya nak. Yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak. Misalnya manusia dapat berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan pada hewan, misalnya ini ibu ada gambar ayam. Ayam dapat berjalan. Yang kedua adalah gambar kelinci. Kelinci dapat melompat. Nah, gambar yang ketiga adalah kuda. Kuda dapat berlari. Nah, ini contoh pada hewan. Sedangkan pada tumbuhan, bunga yang semulanya kuncup dapat mekar dengan indahnya. Nah, ini ciri makhluk hidup bagian yang bergerak. Yang kedua adalah bernapas. Makhluk hidup semuanya bernapas nak. Bayangkan jika tidak bernapas pasti akan mati. Nah, maka dari itu makhluk hidup semuanya bernapas. Yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses untuk mendapatkan keturunan. Misalnya pada manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, dan ada pun pada hewan berkembang biak dengan 2 cara ya nak. Yang pertama dengan bertelur, yang kedua dengan melahirkan. Adapun hewan yang bertelur, yang pertama adalah ayam, yang kedua adalah bebek. Sedangkan yang melahirkan, yang pertama adalah kambing, kucing, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan 2 cara. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan. Nah, inilah ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Yang selanjutnya adalah tumbuh. Tumbuh adalah bertumbuhnya ukuran baik tinggi maupun berat badannya. Misalnya pada manusia. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama dia adalah mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Ini pertumbuhan pada manusia. Sedangkan pada hewan, contohnya ini ada gambarnya misalnya. Yang pertama adalah bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi ayam, anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, ini pertumbuhan pada hewan. Sedangkan selanjutnya tumbuhan. Nah, di sini ibu ada contohnya. Nah, siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Bunga teratai. Nah, di sini akan nak. Pertama, kita tanam bunga teratai ini kecil, kemudian tumbuh bertahap menjadi besar. Nah, itu contoh ciri-ciri makhluk hidup bagian tumbuh. Selanjutnya adalah makan dan minum, suatu yang dapat menghasilkan energi yang sangat dibutuhkan. Bayangkan nak, jika kita tidak makan pasti akan merasa lemas, lesu, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu kita perlu makan dan minum. Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan. Apa saja sih nak makanannya? Yang pertama adalah air, yang kedua pupuk. Sedangkan pada hewan, hewan makanannya yang pertama biji-bijian, yang kedua daging, yang ketiga sayur-sayuran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu contoh pada ciri-ciri makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangannya. Maksudnya di sini ya nak, makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangannya. Misalnya pada manusia, contohnya gini nak,
Coba anak-anak ibu semuanya cubit tangan sebangkunya, apakah merasa kesakitan, apakah dia menjerit? Ayo coba dicubit, tapi jangan terlalu keras ya nak. Bagaimana? Merasa sakit. Nah, berarti manusia juga peka terhadap rangsangannya. Nah, selanjutnya di sini ibu ada contohnya, yaitu bagian hewan. Ini apa namanya? Kaki seribu. Kaki seribu juga peka terhadap rangsangannya nak. Coba jika disentuh pasti dia akan menggulung. Jadi hewan pun peka terhadap rangsangannya. Yang selanjutnya adalah tumbuhan. Di sini ibu ada contohnya. Ini disebut tumbuhan apa nak? Daun putri malu. Daun putri malu ini bila disentuh pasti akan melayu. Nah, jadi inilah makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Sampai di sini nak? Sudah. Nah, sekarang kita akan belajar kelompok yang mana terdiri 3 kelompok. Yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dan tugas kelompok 1 adalah apa saja jenis makhluk hidup. Kelompok 2 adalah sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok 3, salah satu ciri makhluk hidup itu bergerak. Nah, coba kalian jelaskan bergerak itu apa saja. Paham sampai sini nak? Nah, sudah. Nah, sekarang mari kita jawab bersama-sama ya nak. Nah, kelompok 1 tadi pertanyaannya, apa saja jenis makhluk hidup? Yang pertama adalah manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan. Baik, bagus. Nah, kelompok 2. Pertanyaannya tadi, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh, yang kelima makan dan minum, yang keenam peka terhadap rangsangan. Bagus. Nah, selanjutnya kelompok 3 pertanyaan tadi. Salah satu ciri makhluk hidup itu bergerak. Coba kamu jelaskan apa saja yang bergerak itu. Yang pertama adalah berjalan, melompat, dan menggerakkan seluruh tubuhnya. Bagus. Apakah sampai sini sudah paham? Nah, dan adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalau makhluk hidup itu dapat bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. Nah, itu yang dinamakan ciri-ciri makhluk hidup. Sebagai tugas individu, coba anak-anak ibu semua buka halaman 30 dan dikerjakan di rumah ya nak. Apakah sudah mengerti? Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita sambung lagi ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.